Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pernahkah kalian merasakan sakit? Iya, sakit seperti demam, flu, batuk, diare, dan lain sebagainya. Jika iya, apa yang kalian rasakan? Pasti tidak bisa beraktivitas dengan baik dan terhambat melakukan hal yang harusnya bisa dilakukan ya. Kemudian, apakah kalian pernah merasakan jiwa yang sakit seperti merasa tidak tenang, stres, merasa emosi, merasa iri, merasa marah, dan lain sebagainya yang membuat kita merasa tidak nyaman? Jika iya, apa yang kalian rasakan? Pasti akan menyebabkan kemalasan, terutama malas dalam beribadah dan melakukan hal yang baik. Apa kalian tahu? Ternyata sehat yang diperlukan dalam tubuh itu bukan hanya sehat jasmani saja loh, akan tetapi juga sehat jiwa atau rohani. Terkadang kita merasakan sehat jasmani akan tetapi kita tidak sehat rohani. Alhasil, tubuh kita akan memberikan respon negatif. Akan tetapi, apabila kita sehat secara rohani, maka insya Allah sehat jasmani juga akan mengikuti, begitu pula sebaliknya. Mari kita simak bagaimana nikmatnya tubuh yang sehat. Kita dapat beribadah dengan baik. Jika tubuh kita sehat, maka kita akan mudah dalam melakukan sholat, puasa, haji, dan ibadah lainnya yang membutuhkan kesehatan fisik. Kita dapat beraktivitas dengan baik, kita dapat sekolah, kita dapat bepergian dengan nyaman, dan lain sebagainya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu kewajiban bagi setiap manusia, karena pada dasarnya tubuh ini merupakan titipan dari Sang Maha Memiliki. Selain itu, tubuh merupakan pemberian yang amat berharga. Sebab itu, menjaga tubuh agar tetap sehat merupakan manifestasi dari keimanan sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat dalam Islam bukan hanya merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah fisik, melainkan juga menyangkut psikis atau rohani. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak pandemi pada tahun 2020 ini. Walaupun tidak bisa dipungkiri, pandemi penyakit sudah ada semenjak dahulu. Salah satunya data Badan Kesehatan Dunia atau WHO, setiap tahun 100.000 anak Indonesia meninggal akibat diare. Sementara data Departemen Kesehatan menunjukkan di antaranya 1.000 penduduk terdapat 300 orang yang terjangkit penyakit diare sepanjang tahun. Akan tetapi, kesadaran terhadap antisipasi masih dirasa kurang di mana sering ditemukan kasus-kasus baru mengenai pandemi beberapa tahun ini. Pernahkah kalian melihat banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang tidak menerapkan hidup bersih? Di tengah pandemi virus corona, banyak yang berkeliaran di luar tanpa masker, berkerumunan, dan lain sebagainya sehingga akan sulit memutus rantai penularan. Protokol kesehatan pun sudah sering dicanangkan, di antaranya cek suhu tubuh, mencuci tangan menggunakan sabun dengan gerakan yang benar, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, memakai hand sanitizer, hindari penggunaan alat pribadi secara bersama-sama, membawa alat makan atau minum sendiri. Jika sedang demam, istirahat di rumah, tidak bersalaman, menghindari kerumunan, membawa alat ibadah sendiri, jangan memegang pegangan tangga, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. 1. Gosok kedua telapak tangan. 2. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kanan dan sebaliknya. 3. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. 4. Jari-jari sisi dalam dari kedua lengan saling mengunci. 5.
Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. 6. Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Selanjutnya, cara memakai masker yang benar. 1. Tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. 2. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Peraturan ini akan terlaksanakan dengan baik jika adanya kesadaran dari individu masing-masing untuk bertanggung jawab pada kesehatan pribadi, yang kemudian akan menular pada kesehatan orang-orang sekitar. Dalam Islam, sebagai ungkapan syukur atas tubuh titipan Allah ini, kita mesti berupaya keras untuk menjaganya tetap dalam kondisi sehat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di tengah merebaknya berbagai wabah virus dan penyakit yang terjadi belakangan ini. Beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk terhindar dari virus dan penyakit. Pertama, menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan gizi seimbang. Selain itu, menjaga pola hidup sehat dengan rutin berolahraga juga bisa membuat daya tahan tubuh kita lebih kuat. Makanan sehat, Allah juga memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Bagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Sebab makanan menjadi penentu sehatnya seseorang dan olahraga teratur bisa membantu kita menangkal penularan penyakit dan virus. Sebab virus dan bakteri penyebab penyakit akan sangat mudah menyerang ketika daya tahan tubuh dalam kondisi lemah. Kedua, hal yang penting untuk dilakukan adalah menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kebersihan badan, pakaian, hingga lingkungan menjadi suatu yang penting untuk menjaga kesehatan. Karena virus dan bakteri penyebab penyakit kerap singgah dan bersarang di tempat yang kotor. Menjaga kondisi badan agar tetap bersih, salah satunya dengan menjaga diri dalam kondisi suci atau berwudu. Menjaga kesucian dalam Islam adalah ibadah. Ketiga, istirahat yang cukup. Allah menciptakan tubuh kita tidak untuk selalu digunakan bergerak, bekerja, dan beraktivitas. Ada waktu-waktu saat tubuh kita butuh istirahat. Ketika tubuh lelah, penyakit juga akan mudah menyerang. Maka dari itu, istirahat yang cukup perlu diterapkan. Keempat, memperbanyak ibadah, perbanyak zikir, berhusnuzon, maka jiwanya akan tentram yang akan membuat tubuh menjadi sehat. Dan terakhir, senantiasa memohon perlindungannya agar terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit. Karena segala sesuatu bisa terjadi atas kehendaknya. Semua upaya itu perlu dilakukan sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah juga memerintahkan hambanya untuk selalu berdoa agar dihindarkan dari berbagai penyakit. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadanya dari penyakit belang, gila, lepra, dan dari keburukan segala macam penyakit. Hadis riwayat Abu Daud. Mari menjaga kesehatan pribadi untuk orang-orang yang kita sayang dimulai dari diri sendiri dan tularkan kesehatan pada orang-orang di sekitar kita. Dan dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Begitu pula sebaliknya. Mari ikut terlibat dalam mengurangi angka kematian dan penyakit di Indonesia melalui pendidikan kesehatan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.